berhenti dari memerangi Nabi, menghalangi dakwah Nabi. Ada beberapa tafsir, salah satu tadi kita katakan, jika mereka berhenti dari kekafiran, dari kemusyrikan, artinya mereka beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah dan Rasul, atau mereka berhenti dari memusuhi Nabi, apa yang Allah janjikan pada mereka? Yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni untuk mereka itu dosa-dosa yang telah lalu yang mereka lakukan. Jadi kesimpulannya dengan mereka masuk ke dalam Islam, ini dalam beberapa hadis disebutkan Islam itu menghapus apa yang sudah lewat. Jadi ketika ada orang masuk ke dalam Islam, maka kemudian catatan barunya dimulai sejak dia masuk Islam itu. Apa yang dia lakukan, dosa yang dan segala maksiat yang dilakukan sebelum Islam itu diampuni oleh Allah. Nah, sama seperti orang musyrikin, jika mereka berhenti dari kemusyrikannya, beriman kepada Allah dan Rasul, diampuni untuk mereka segala dosa yang telah lampau. Tapi ancamannya, wa iya'udu, tapi jika mereka kembali, bisa kembali kepada kekufuran atau kembali memerangi Nabi dan umat Islam, maka kata Quran, faqad madat sunnatul awwalin, maka sungguh telah berlalu sunnah Allah terhadap umat-umat yang dahulu. Apa sunnah Allah terhadap umat-umat yang terdahulu? Yang menentang Allah dan Rasul itu pasti akan dihancurkan. Yang menentang Allah dan Rasul itu pasti akan dikalahkan. Itulah sunnah yang Allah tetapkan untuk umat terdahulu. Nah, sebelum ini kan ada panjang cerita tentang bagaimana kaum Nabi Saleh, kemudian juga kaum Musa. Siapa yang menentang Allah dan Rasul, sunnah Allah yang terdahulu berlaku, mereka akan tetap dikalahkan. Nah, tidak ada bedanya, artinya orang musyrik Mekah pun kalau mereka kembali menentang Allah dan Rasul dengan memusuhi Nabi dan umat Islam, maka sunnah itu juga berlaku pada mereka. Artinya mereka juga akan dikalahkan. Ini yang ujung ayat itu merupakan ancaman untuk orang-orang musyrik Mekah tersebut. Lalu kemudian kepada Nabi dan umat Islam, Allah perintahkan wa qatiluhum, perangilah mereka. Artinya perangilah orang-orang kafir itu, sehingga hasilnya nanti hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah. Nah, fitnah ini macam-macam tafsirnya. Kalau terjemahan ayatnya hatta la takuna fitnah, salah satu misi yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi dan umat Islam memerangi orang kafir adalah hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Nah, salah satu penjelasannya adalah sampai tidak ada lagi kekufuran. Jadi perang itu bertujuan, jihad itu bertujuan untuk membasmi kekufuran. Jadi fitnah ditafsirkan sebagian ulama adalah kufur, sampai tidak ada lagi kekufuran. Tapi ada lagi penjelasan yang lain. Fitnah dapat berarti hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada lagi gangguan, ancaman terhadap dakwah Nabi. Jadi tujuan atau misi jihad itu adalah sampai agama ini bisa dilaksanakan dengan aman. Makanya kata sebagian ulama ini, kapan ada kewajiban kita berjihad? Ketika agama ini terhalang untuk dilaksanakan. Misalnya kita berada dalam sebuah atau di sebuah kekuasaan yang dimana kita melaksanakan agama ini terlintangi. Nah, dalam posisi seperti itu kita sudah dibenarkan untuk melakukan jihad. Tetapi ketika agama ini untuk dilaksanakan tidak ada yang merintangi, maka pada waktu itu kita tidak dibolehkan untuk melakukan jihad. Kalau kita mengambil tafsir yang dimaksud fitnah itu adalah
sampai tidak ada lagi yang menghalangi dakwah dan risalah agama itu. Tujuan berikutnya adalah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan tujuan kedua adalah agar agama ini, agama Allah ini seluruhnya dapat ditegakkan hanya karena Allah. Nah, ini sama seperti tafsir yang kedua tadi. Agar agama ini seluruhnya dapat dilaksanakan atas dasar ketaatan kepada Allah. Jadi kita melaksanakan agama, tidak ada yang merintangi. Maka saat itu, kalau ada yang merintangi, saat itu kita dibolehkan untuk berjihad. Walaupun ayat ini awalnya ditujukan kepada orang-orang musyrik Makkah yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi secara umum makna ayat ini begitu. Kapan kita diperintahkan untuk berjihad? Ketika agama kita terhalang untuk dilaksanakan. Itu kita dibenarkan umat Islam untuk melaksanakan jihad. Lalu kemudian fa'in tahu fa'innallaha bima ya'maluna basir. Tapi jika mereka berhenti, orang-orang musyrik itu tidak lagi merintangi Nabi, memberikan kebebasan kepada umat Islam, memberikan kebebasan kepada Nabi untuk menyebarkan dakwahnya. Fa innallaha bima ya'maluna basir. Maka sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka lakukan. Apa yang dimaksud dengan Allah Maha melihat terhadapnya apa yang mereka lakukan? Allah akan memberikan juga kejayaan, kemenangan kepada orang-orang yang memberikan kebebasan kepada orang-orang muslim untuk melaksanakan keyakinannya. Ini dalam konteks kalau misalnya kita berada di negara yang mungkin mayoritas penguasanya adalah non-muslim, tapi kita umat Islam diberikan kebebasan, maka Allah akan tetap memberikan kemakmuran kepada negeri di mana umat Islam diberikan kebebasan. Apakah ini, kata para ulama tafsir, ini bagian dari sunnatullah atau bagian dari hukum sejarah? Satu ketika saya punya pengalaman pribadi, misalnya di negara tetangga kita seperti di Thailand itu. Di Thailand itu ada beberapa provinsi yang itu mayoritas penduduknya muslim. Tapi di luar dari itu, di luar 4 provinsi itu mayoritas penduduknya non-muslim, katakanlah sebut beragama Buddha. Nah, oleh pemerintahnya 4 provinsi itu, misalnya seperti Songkhla, Yala, Patani dan Narathiwat di kawasan Thailand, itu penduduknya diberikan izin untuk melaksanakan semua aktivitas keagamaan sebagai seorang muslim dan diberi kebebasan untuk itu oleh negara. Nah, dalam konteks seperti itu, kalau kita taruh ayat ini dalam konteks sejarah, maka Allah tidak akan menghancurkan bangsa yang masih memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk melaksanakannya. Tapi jika umat Islam ditekan, bukan tidak mungkin Allah akan juga memberikan pembalasan kepada bangsa yang memberikan tekanan kepada umat Islam. Soal waktu saja. Jadi seiring berjalan waktu, maka mungkin saja bangsa itu akan dihancurkan atau justru Islam akan dijayakan ke depan. Ini para ulama tafsir yang lebih modern memahami ayat ini seperti ini. Jadi kalau di tafsir-tafsir yang lama, tafsir-tafsir yang klasik, ya tidak seperti itu. Pokoknya orang musyrik kalau mereka berhenti, Allah akan memberikan pengampunan atau kemaafan. Tapi kalau mereka tidak berhenti memusuhi Nabi, maka kemudian azab Allah akan Allah turunkan. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah akan melihat terhadap apa yang mereka lakukan. Kalau mereka berbuat, Allah juga akan bertindak terhadap perbuatan mereka. Tapi jika mereka berhenti, Allah juga akan memberikan kemaafan kepada mereka. Kemudian wa in tawallaw, tapi jika mereka sesudah diberi peringatan ini berpaling lagi, artinya tetap melawan lagi, mengganggu Nabi dan umat Islam, fa'lamu annallaha maulakum.
Yakinilah wahai umat Islam, ketahuilah wahai umat Islam, sesungguhnya Allah lah yang akan melindungi. Allah lah yang akan membela, yang menjadi pelindung umat Islam. Nikmal maula wa nikman nasir. Allah itu sebaik-baik pelindung dan Allah itu adalah sebaik-baik penolong. Nah, ujung ayat ini kelihatannya kan kita diminta untuk selalu bertawakal kepada Allah, tetapi bukan berarti mengurangi ikhtiar dan usaha kita. Walaupun Allah memberikan perlindungan, Allah adalah pemberi perlindungan terbaik, Allah adalah penolong terbaik, tetapi umat Islam dimanapun dia berada tetap diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin. Karena kadang-kadang perlindungan Allah itu muncul setelah umat Islam menghabiskan seluruh ikhtiarnya, barulah Rasulullah itu, pertolongan Allah itu datang. Ini nggak mau juga kita berpangku tangan saja tanpa ada ikhtiar untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan tuntunan Allah. Tapi kalau sudah kita berbuat, lalu kemudian insya Allah datang pertolongan Allah untuk mendukung apa yang kita lakukan tersebut. Bahasa Qur'annya nikmal maula wa ni'man nasir. Allah adalah yang terbaik yang akan menjadi pelindung kita, dan Allah adalah yang terbaik yang akan menjadi penolong bagi kita. Ini ayat yang sangat terkait dengan akidah. Ini soal keyakinan. Bagaimana kita meyakinkan kalimat nikmal maula wa ni'man nasir. Nikmal maula wa ni'man nasir. Ini menjadi keyakinan bagi kita. Nah, selanjutnya kalau yang mencek Quran, sepertinya kita sudah masuk ke juz berapa? 10 ya, 11 atau berapa? Masuk ke juz baru. Tanpa terasa mungkin sudah sepertiga Al-Quran itu kita kaji. Ini juz ke-10, ke-11 seperti ini. Lalu kemudian kita lanjutkan. Surat yang kita baca ini adalah surat Al-Anfal. Awal-awal kita jelaskan Al-Anfal itu lebih banyak bicara tentang tata aturan bagaimana membagi hasil harta rampasan perang. Nah, baru setelah panjang lebar Al-Quran bicara kesana kemari, kemudian Al-Quran masuk lagi ke tema utamanya. Begini cara membagi harta rampasan perang kalau terjadi. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Dan ketahuilah wahai umat Islam, annama ghanimtum min syai'in, apapun yang kamu peroleh dari harta rampasan perang. Annama ghanimtum min syai'in, apapun yang kamu peroleh dari harta rampasan perang. Fa anna lillahi khumsahu, maka sesungguhnya bagi Allah seperlimanya. Bagi Allah seperlimanya. Ini sebetulnya kita masuk ke wilayah bagian fikih. Kita kan kalau ngaji fikih kan nggak pernah sampai bab-bab yang bagi harta rampasan perang. Enggak, kita biasanya ngaji fikih cukup sampai bab ibadah selesai. Habis itu balik lagi ke bab ibadah. Nanti selesai itu balik lagi ke bab ibadah. Kita enggak. Memang untuk hari ini, kalaupun kita baca ini ya sekedar menjadi pengetahuan, nggak jadi praktek. Kecuali kalau kita dalam posisi memang ada situasi di mana kita berjihad, mungkin aturan ini bisa kita pakai. Tapi kita kaji ayat ini paling kuat menjadi pengetahuan fikih. Ini ayat berkaitan dengan hukum. Menurut Quran, jika terjadi jihad, lalu kemudian umat Islam memperoleh harta rampasan perang, maka cara membaginya adalah seperlimanya untuk Allah dan Rasul. Jadi kalau kira-kira
1/5 itu 20%, dari 100% 20%. Tapi perlu saya sampaikan dulu, ada beberapa dari harta rampasan perang itu yang tidak masuk dalam istilah ghanimah ini. Misalnya begini, yang ghanimah itu intinya adalah harta bergerak, istilahnya harta yang mungkin bisa dibawa-bawa gitu. Dalam istilah hukum itu ada harta yang bergerak, ada harta yang tidak bergerak. Kalau tanah itu, kebun, itu kan masuk harta yang tidak bergerak. Jadi kata para ulama, yang harta tidak bergerak itu tidak masuk dalam harta rampasan perang. Itu diatur kemudian. Misalnya dulu ini, Sayyidina Umar itu ketika memenangi perang di tanah Irak, itu ada tanah As-Sawad namanya, tanah pertanian subur. Mulanya ketika terjadi perang itu, selesai perang, prajurit itu minta kepada Sayyidina Umar untuk dibagikan tanahnya kepada prajurit-prajurit yang perang. Kata Sayyidina Umar, kalau saya bagikan tanah-tanah itu kepada prajurit yang perang, tanah itu akan habis. Lalu penduduk yang tadi memiliki tanah, mereka dapat apa? Itu satu. Dan yang kedua, prajurit-prajurit ini sekarang, siapa yang akan bertugas menjaga wilayah perbatasan kita yang masih berhadapan dengan musuh? Kalau tanah itu saya bagi kepada prajurit ini, penduduk yang tadinya menjadi pemilik tanah itu nggak dapat apa. Lalu berikutnya pertimbangan beliau, kalau saya bagi kepada prajurit, belum tentu juga mereka pandai mengelola tanah itu, karena mereka bukan petani. Sementara tanah ini adalah tanah produktif, tanah subur untuk pertanian. Nah, Sayyidina Umar awalnya diprotes, kan begitu sejak zaman Nabi. Tapi Sayyidina Umar tetap berkeras. Enggak, kata Sayyidina Umar begini, tanah itu tetap kita serahkan kepada pemilik awal. Suruh mereka menggarap tanah itu, kita minta bagian hasilnya. Atau kalau bahasa sekarang mungkin kita minta pajaknya saja. Tapi tanah itu tetaplah tanah pemilik. Dengan itulah nanti hasil pajak itulah kita pakai untuk menggaji tentara-tentara kita agar bisa mengawal perbatasan-perbatasan negara kita ini. Jadi prajurit tetaplah bertugas sebagai prajurit. Tanah pertanian diserahkan kepada pemiliknya, garaplah tanah itu, kemudian kita minta pembagian hasilnya atau pajak. Nah, pendapat Sayyidina Umar ini kemudian disetujui oleh banyak sahabat. Jadi tanah itu adalah harta yang tidak bergerak dan itu tidak masuk bagian dari ghanimah, kata Sayyidina Umar. Nah, yang berikutnya juga yang tidak dibagi. Nabi dulu pernah memotivasi prajurit. Kata Nabi begini, siapa yang membunuh lawan, maka apa yang menjadi milik musuhnya itu, misalnya baju besinya atau mungkin dia bawa pedang segala macam, itu langsung otomatis menjadi milik dari prajurit yang membunuh. Dan ini nggak masuk dalam harta yang dibagi-bagi. Nah, itu diantaranya harta ghanimah tadi tidak semuanya, tidak total semua rampasan perang harus dibagi. Sekali lagi, pengecualiannya adalah tanah atau benda yang tidak bergerak. Dan yang kedua, apa yang oleh pimpinan atau panglima sudah ditetapkan, dijanjikan bahwa siapa yang bisa membunuh lawannya, maka apa yang menjadi harta dari lawan otomatis menjadi milik dari yang membunuh. Ini dulu Nabi tujuannya untuk memotivasi. Maka dengan demikian orang semangat untuk pergi jihad. Karena seperti yang kita sampaikan dulu, di zaman Rasul itu jihad memodal sendiri. Belum ada sistem tentara yang dikelola oleh negara, digaji oleh negara. Jadi di zaman Rasul itu, siapa yang mau ikut jihad, berarti cari ongkos sendiri, siapkan peralatan perang sendiri, siapkan kuda sendiri. Nah, begitu. Makanya saya sempat sebut, kalau di zaman inilah kita seperti itu, mungkin nggak ada yang akan mau ikut pergi jihad. Tapi di zaman Rasul begitu.
Nah, lalu kemudian kalau terjadi umat Islam menang misalnya, maka kemudian cara membaginya adalah fa'inna lillahi khumusahu. Maka untuk Allah seperlimanya, 20% dari harta rampasan perang itu ini akan dibagi untuk Allah, Rasul, karib kerabat Nabi, anak yatim, dan orang miskin, dan ibnu sabil. Nah, jadi 20% itu seperti itu pembagiannya. Berarti yang tidak disebut oleh ayat ini adalah 80% lagi, 4/5. Ini kan baru 1/5. 1/5 berarti 4/5 atau 80%. Nah, yang 80% inilah yang akan dibagi kepada prajurit yang ikut dalam perang. Nah, yang bagian Allah dan Rasul ini 1/5 saja atau 20%. Nah, ini menimbulkan perdebatan panjang. Makanya saya tidak baca kitab ini, karena kitab ini juga, ini kebetulan Bapak Ibu yang saya muliakan, kitab yang kita pakai ini kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau ini adalah ulama tafsir, tapi sangat pakar dalam bidang ini. Jadi kalau sudah berkaitan dengan ayat yang berkaitan dengan hukum, itu tafsirnya banyak sekali, panjang lebar diuraikan. Tapi kalau yang tidak bicara soal hukum, dia dikit-dikit aja. Nah, kita hari ini tidaklah terlalu mendalami hukum itu, kecuali yang mungkin lagi mendalami ilmu syariah. Penjamiah cepat, tambah. Jadi di perguruan tingginya ini belum dibacakan kitab ini. Dia sedang belajar di fakultas syariah, sedang mendalami hukum, tapi belum ngaji kitab ini. Mungkin kitab tafsir hukum yang lain. Solusi. Nah, kita karena sedang tidak mendalami fikih, nggak apa-apa. Tapi yang jelas tahu dasarnya saja bahwa rampasan perang ketika umat Islam menang, rampasan perang itu 1/5-nya dibagi untuk Allah, Rasul, kemudian karib kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Ibnu sabil ini musafir. Nah, lalu muncul perdebatan yang untuk Allah itu dulu pernah dikritik oleh orang-orang kafir. Masa ya Allah ingin dapat rampasan perang juga? Nah, jawabannya adalah bahwa yang walaupun disebut ini untuk Allah, ayat ini cuma mengingatkan kemenangan umat Islam dalam perang itu bukan karena hebatnya mereka, bukan karena hebatnya tentara mereka, bukan karena kuatnya pasukan mereka, bukan karena pintarnya strategi perang. Ayat ini ingin mengingatkan kemenangan yang diperoleh umat Islam itu adalah semata-mata karena anugerah Allah. Oleh sebab itu Allah menyebut sebagai pengingat bahwa kemenangan itu sejatinya adalah milik Allah. Maka apa yang kamu peroleh dari harta rampasan perang itu sejatinya adalah milik Allah. Dan Allah nggak ngambil itu juga, karena kemudian siapa yang diberi amanah untuk membagi harta milik Allah itu? Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad membagikannya untuk kepentingan umat Islam juga. Jadi jangan kadang-kadang di luar umat Islam ada yang menuduh dengan kalimat seperti itu. Kok Tuhan yang umat Islam itu perlu juga harta? Enggak. Itu ayat cuma menyimpulkan bahwa kita dalam perjuangan seperti apapun, kalau kita memperoleh kesuksesan, itu semua adalah atas anugerah Allah. Sama tuh, ketika umat Islam menang dalam perang Badar, itu diingatkan bahwa yang memenangkan itu bukan karena hebatnya pasukan itu, tapi adalah atas anugerah Allah. Nah, maka untuk Allah 1/5-nya, yang 1/5 ini untuk Allah, ditambah lagi di dalamnya itu juga untuk Rasul mendapat bagian dari 1/5 itu juga. Jadi yang 1/5, yang 20% itu bagi bersama. Yang
orangnya. Rasul boleh mengambil bagian itu, dan Rasul biasanya akan membagikan juga kepada umat Islam untuk kepentingan umat Islam. Lalu kemudian siapa lagi? Walizil qurba, untuk orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Nabi. Nah, ini panjang sekali cerita kita pikirnya. Di luar dari perbedaan pendapat mazhab, Bapak Ibu, yang dimaksud lizil qurba ini diantara pendapatnya adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Karena karib kerabat Nabi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nabi itu pernah ditanya, kenapa kok Bani Hashim dan Bani Muthalib itu dapat bagian dari harta ghanimah ini? Nabi pernah jawab, Bani Hashim dan Bani Muthalib itu tidak pernah meninggalkan saya, baik ketika mereka itu masih dalam kekufuran maupun setelah mereka berada dalam Islam. Jadi ceritanya kata Nabi begini, umat Islam itu pernah dikucilkan. Mungkin kita ada ya kajian sejarah kita di sini. Umat Islam pernah diboikot oleh orang-orang musyrik, tidak boleh berhubungan dagang, sehingga Nabi dan umat Islam waktu itu betul-betul menderita. Jadi mau beli gandum nggak dijual, mau bermuamalah nggak ada yang berjual, diboikot. Ini ada dalam sejarah. Nah, ternyata yang ikut menderita itu bukan hanya Nabi dan umat Islam, tetapi Bani Hashim dan Bani Muthalib juga ikut terboikot waktu itu. Ya, gak ingat lagi di tahun berapa umat Islam pernah diboikot. Itu ditulis pengumumannya digantung di Ka'bah. Jadi Nabi dan keluarga Nabi, karena dianggap menjadi pelindung, itu diboikot. Nah, maka kata Nabi, Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak pernah meninggalkan saya, baik ketika masa jahiliyah maupun ketika mereka sudah masuk ke dalam Islam. Inilah yang menjadi alasan kemudian Zawil Qurba, karib kerabat Nabi, Bani Hashim dan Bani Muthalib itu mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Tapi kalau zakat, mereka tidak terima zakat. Jadi keluarga Bani Muthalib dan Bani Hashim itu tidak terima zakat. Tapi harta rampasan perang mereka boleh dibagi. Itu pun ada ulama fikih yang berpendapat yang dibagi itu adalah yang miskin aja. Kalau Bani Hashim dan Bani Muthalib itu kaya dia, tetap tidak dibagi juga. Ada ulama fikih yang berpendapat seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya al-yatama, anak yatim. Anak yatim khususnya yang bapak mereka tewas atau syahid dalam perang bersama Nabi. Mungkin meninggalkan anak yang masih belum balik, itu disebut dengan anak yatim. Jadi anak yatim itu adalah anak yang ayahnya meninggal, tapi dia belum dalam usia balik. Itu anak yatim. Tapi kalau dia sudah balik, maka dia tidak disebut yatim. Mungkin kita ini semua sudah ditinggalkan oleh ayah kita, tapi karena sudah balik, tidak lagi disebut yatim. Jadi orang itu disebut yatim, ayahnya meninggal, sementara dia belum dalam usia balik. Nah, Nabi biasanya kalau dapat harta rampasan perang, salah satu yang diprioritaskan adalah anak yatim. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang berikutnya wal masakin, orang-orang miskin. Di sekitaran Masjid Nabawi itu dulu, di masa Rasul itu, di sekitaran Masjid Nabawi itu kadang-kadang di emperan Masjid Nabi itu rata-rata orang miskin, yang mereka kadang-kadang nggak punya rumah, ya tidur di emperan Masjid Nabawi itu. Dan siapa yang ngasih makan mereka? Nabi memberikan makanan untuk mereka. Yang belakangan dikenal dengan istilah Ahlus Suffah. Ahlus Suffah. Ada sebagian ulama tasawuf menganggap cikal bakal kata tasawuf itu berasal dari Ahlus Suffah.
Itu sejumlah sahabat yang hidupnya cuma menghabiskan hidupnya untuk beribadah. Dia tidur di emperan Masjid Nabawi itu. Nanti paling-paling nanti kalau pergi jihad mereka ikut jihad. Terus ya, nggak punya pencarian tetap, nggak punya penghasilan tetap. Tapi Nabi memberikan makan kepada mereka. Dulu seperti itu. Ditambah lagi dengan orang-orang miskin yang lain yang Nabi berikan. Nah, dari mana Nabi mendapatkan itu? Di antaranya dari hasil rampasan perang itu. Dan yang berikutnya adalah wabdi salim. Ini musafir yang dia mungkin terlantar dalam perjalanannya. Tapi musafirnya yang harus dibatasi. Musafir tidak dalam artian untuk berbuat maksiat. Dia musafir dalam perjalanan yang mubah sampai ke sebuah negeri atau di kampung orang. Dia kemudian kehabisan bekal, tidak bisa lagi melanjutkan itu karena dana habis. Maka dia boleh diberi dari hasil rampasan perang. Bahkan kalau zakat, Ibnu Sabil itu pun boleh diberi zakat. Salah satu asnaf dalam zakat itu yaitu Sabil. Nah kelompok ini Rasul, karib kerabat, yatim, miskin, dan Ibnu Sabil ini bagian mereka 20% humus. Sehingga bahasa fikihnya memang humus bahasa fikih. Ini Bapak Ibu kalau yang baca kitab fikih misalnya dari bahasa Arab, isinya yang humus yaitu dia yang 20% dari keseluruhan harta rampasan perang. Nah tinggallah yang tidak disebut Quran, yang 80%-nya. Nah, yang 80%-nya ini, nah inilah yang dibagi kepada prajurit-prajurit yang ikut perang. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ini sekedar menambah wawasan kita. Perang di zaman dulu itu kan nggak sama seperti hari ini dengan peralatan yang sedemikian canggih dan modernnya. Dulu itu alat perang yang paling canggih itu ya mungkin cuma panah, pedang, tombak, dan kemudian kendaraannya pun paling-paling onta, kuda. Itu sebabnya ada hadis Nabi yang mendorong umat Islam pada waktu itu untuk senang memelihara kuda itu, apalagi memang diniatkan untuk nanti persiapan untuk jihad. Nah berkaitan dengan pembagian untuk prajurit tadi yang akan dibagi, Nabi itu menetapkan bagian untuk pasukan berkuda itu bagiannya 2 kali lebih banyak dari pasukan yang jalan kaki. Kalau hari ini istilahnya, kalau kita sedikit belajar istilah militer, pasukan jalan kaki itu namanya pasukan infanteri jalan kaki. Infanteri, mungkin ada bapak itu yang sedikit ngerti istilah militer. Itu pasukan prajurit yang memang jalan kaki, itu namanya infanteri. Tapi ada prajurit di zaman itu yang berkuda dia. Maka pasukan yang berkuda ini dapat bagiannya 2 kali lebih banyak daripada prajurit yang jalan kaki. Kenapa jadi seperti itu? Karena prajurit yang berkuda itu dia harus mengongkosi untuk menghidupi kudanya. Itu sebabnya oleh Nabi ditetapkan pembagiannya 2 kali lebih besar daripada prajurit yang jalan kaki. Karena ternyata mengongkosi kuda itu mahal. Ngasih makan kuda itu mahal. Makanya saya sekali juga pernah punya pengalaman. Satu ketika kita berkunjung ke tempat pesantren teman, tapi di Malaysia. Dia punya, Ustadz itu punya kuda 5 ekor di pondok itu. Ya, saya tanya, ini yang 5 ekor ini berapa nih ongkosnya sehari? Apa dia bilang? Ini ongkosnya sehari bisa berlima itu, ongkosnya bisa sampai 2 juta. Ngasih makan untuk 5 ekor itu bisa sampai 2 juta. Itu sehari. Bahkan kalau ada kasus-kasus tertentu, kalau misalnya sakit, obat itu bisa lebih mahal. Jadi pelihara kuda itu mahal pasti. Nah di zaman Rasul seperti itu. Yang pasukan jalan kaki itu dibagi jatah lebih kecil, tapi pasukan berkuda diberi jatah 2 kali lebih banyak. Nah kita
tidak terlalu mendalami pembagian ini, cukup sekedar pengetahuan seperti ini. Lanjutannya, kenapa jadi harus dibagi seperti ini? Jawabannya, in kuntum amantum billah, jika betul-betul kamu beriman kepada Allah. Jadi cara membagi ganimah seperti ini adalah cara yang telah ditetapkan Allah, dan ini bagian dari keimanan. Jadi Allah menyebut, jika kalian beriman kepada Allah, inilah cara membagi harta rampasan perang. Jadi ayat ini sebetulnya adalah jawaban di ayat 1 surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Inilah jawabannya. Bagi seperti ini. Ini sebagai jaminan jika kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, maksudnya Al-Quran. Yaumul Furqan, hari di mana Allah menetapkan perbedaan, yaitu perang Badar. Yaumul Furqan itu salah satu tafsirnya adalah perang Badar. Apa Yaumul Furqan itu? Yaumul Taqal Jam'ah, di mana Allah mempertemukan dua kelompok besar, dua pasukan besar, pasukan Muslim dan pasukan orang-orang kafir. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi pembagian yang seperti ini kata Allah, ini bagian dari pertaruhannya keimanan kalian. Kalau kalian beriman kepada Allah, beriman kepada kitab suci, bagi harta seperti itu. Tapi kalau tidak bagi seperti itu, artinya merusak keimanan kalian. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang bisa saya sampaikan, dan kita tidak akan mendalami soal ganimah ini, kecuali kalau kita mau ngaji fikih soal jihad. Tapi cukup sekedar tahu, itulah ketetapan Allah cara membagi ganimah. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.